Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami sifat-sifat operasi hitungan bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Bab 1. Bilangan bulat. Bilangan yang pertama kali dikenal dan digunakan oleh manusia dalam kebutuhannya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang disebut bilangan asli. Namun, bilangan asli saja ternyata tidak cukup. Kita masih memerlukan bilangan yang lain, yaitu 0. Bilangan asli ditambah bilangan 0 disebut bilangan cacah. Ternyata, bilangan asli dan cacah juga belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin, seperti di Jepang, yang suhunya sering di bawah 0 derajat Celcius. Untuk keperluan tersebut, akhirnya digunakan bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Konsep bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0, sebagaimana ditunjukkan pada garis bilangan berikut. Di sebelah kiri terdapat bilangan-bilangan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, yang disebut bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan terdapat bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang disebut bilangan bulat positif. Di tengah terdapat bilangan 0, yang bukan positif maupun negatif. 2. Penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 5 plus min 6 sama dengan. Kita dapat menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal tersebut. Bergerak ke kanan berarti positif, sedangkan bergerak ke kiri berarti negatif. Berawal dari titik asal, yaitu titik 0, kita tentukan letak bilangan 5. Bilangan 5 adalah bilangan bulat positif, sehingga kita bergerak ke kanan sejauh 5 satuan. Bilangan min 6 adalah bilangan bulat negatif, sehingga dari 5 kita bergerak ke kiri sejauh 6 satuan. Maka, kita sampai pada bilangan min 1. Jadi, 5 plus min 6 sama dengan min 1. Catatan, jika bilangan negatifnya lebih besar seperti contoh di atas, maka 5 plus min 6 sama dengan negatif dari 6 min 5. Hal ini berguna jika kita berurusan dengan bilangan-bilangan yang lebih besar. Misalnya, 257 ditambah min 315. Sifat komutatif atau pertukaran berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Misalnya pada contoh di atas, 5 ditambah min 6 sama dengan min 6 ditambah 5, sama dengan min 1. 3. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan merupakan operasi balikan dari penjumlahan. Misalnya, 1 plus 2 sama dengan 3. Maka dari sini kita peroleh 3 min 1 sama dengan 2 dan 3 min 2 sama dengan 1. Kita dapat menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal-soal pada pengurangan bilangan bulat dengan cara yang sama seperti pada penjumlahan bilangan bulat. Untuk dua tanda negatif yang bersebelahan berubah menjadi sebuah tanda positif. Misalnya, min 1 dikurang min 6 sama dengan min 1 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah min 1 sama dengan 6 dikurangi 1. 4. Sifat asosiatif penjumlahan. Penjumlahan 3 bilangan, misalnya 6 ditambah 7 ditambah 2, dapat dikerjakan dengan cara berikut.
Kita jumlahkan terlebih dahulu 6 dan 7. Lalu hasilnya ditambah 2. Kemungkinan lain adalah menjumlahkan 6 dengan hasil dari 7 ditambah 2. Kedua kemungkinan tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu 15. Sifat dalam kurung 6 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2 disebut sifat asosiatif penjumlahan. 5. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian ataupun pembagian dua bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Jika salah satu bilangan adalah negatif, maka hasilnya negatif. Dan jika keduanya negatif, maka hasilnya positif. Sementara itu, perkalian dengan 0 menghasilkan 0. 0 dibagi bilangan bukan 0 menghasilkan 0. Tetapi 0 dibagi 0 adalah tidak didefinisikan. Demikian pula membagi dengan 0. Nomor 6, sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Perkalian 6 dikali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 18. Sementara itu, 3 dikali 6 berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Kita lihat bahwa 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Ini disebut sifat komutatif atau pertukaran perkalian. Untuk mengalikan 3 bilangan tanpa mengubah urutannya, kita mempunyai 2 kemungkinan. Misalnya pada perkalian 2 kali 3 dikali 4. Kemungkinan pertama adalah mengalikan dahulu 2 dan 3, kemudian mengalikan hasilnya dengan 4. Kemungkinan kedua adalah mengalikan 2 dengan hasil dari 3 dikali 4. Kedua kemungkinan tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu 24. Sifat dalam kurung 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 disebut sifat asosiatif perkalian. 7. Sifat distributif perkalian atas penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, 4 dikali 5 sama dengan 20. Karena 5 sama dengan 3 ditambah 2, maka 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 20. Sifat ini disebut sifat distributif kiri perkalian atas penjumlahan. Karena sifat komutatif terdapat sifat distributif kanan, yaitu dalam kurung 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 20. Maka sifat distributif berarti sifat distributif kiri atau kanan. Untuk pengurangan, kita dapatkan hasil yang serupa. Sebagai contoh, 4 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan 4 dikali 5 dikurangi 4 dikali 2. Dan dalam kurung 5 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 5 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4. 8. Sifat distributif kanan pembagian atas penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, dalam kurung 28 ditambah 14 bagi 7 sama dengan 28 dibagi 7 ditambah 14 dibagi 7. Ini adalah benar, karena dalam kurung 28 ditambah 14 dibagi 7 sama dengan 42. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 9. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebagai contoh, bilangan 4 dan 6. Cara pertama untuk menentukan KPK adalah mendaftar kelipatan tiap bilangan, menentukan kelipatan-kelipatan persekutuan, dan menentukan kelipatan persekutuan yang terkecil. Kelipatan 4, yaitu
4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan sama dengan 12, 24, dan seterusnya. KPK sama dengan 12. 10. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebagai contoh, bilangan 24 dan 28. Cara pertama untuk menentukan FPB adalah mendaftar faktor tiap bilangan, menentukan faktor-faktor persekutuan, dan menentukan faktor persekutuan yang terbesar. Faktor 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor 28 sama dengan 1, 2, 4, 7, 14, 28. Faktor persekutuan sama dengan 1, 2, 4. FPB sama dengan 4. Cara kedua adalah dengan faktorisasi prima sebagai berikut. Cara ketiga adalah dengan diagram faktor persekutuan sebagai berikut. Pada diagram ini, 2 merupakan faktor persekutuan dari 24 dan 28. Selanjutnya, 24 dibagi 2 sama dengan 12, dan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Sekarang, 2 merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 14. Dan kita dapatkan 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selain 1, 6, dan 7 tidak memiliki faktor persekutuan lain, sehingga kita berhenti membagi dengan faktor persekutuan. FPB sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, dan juga kita dapatkan KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 6 dikali 7 sama dengan 168.